Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membaca nasihat-nasihat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari kitab Majalisu Syahri Ramadan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita melihat dari kehidupan para aimatus salaf, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita tanya pada diri-diri kita sekarang ini, Ramadan sudah di ambang pintu. Sejauh mana kecintaan kita dengan bulan Ramadan? Sejauh mana kerinduan kita dengan bulan Ramadan? Terkadang kita rindu dengan bulan Ramadan. Terkadang kita ingin segera datang bulan Ramadan, tetapi tujuannya yang berbeda. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana para pedagang akan mendapatkan omset yang sangat banyak. Subhanallah, para imatus salaf, mereka telah mengumpulkan sekian banyak kemuliaan dalam kehidupan mereka. Tetapi bersama dengan itu, mereka masih merasa kurang dari apa yang telah mereka amalkan, sehingga mereka berdoa dan memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan tersebut. Sehingga hal yang paling terpenting untuk kita mempersiapkan diri kita masuknya bulan Ramadan adalah pensucian hati dan pembersihan jiwa. Di sana disebutkan hati yang bersih itu ibarat badan yang sehat. Ketika badan seseorang itu sehat, maka dia akan bisa menyantap makanan yang ada di hadapannya. Dia akan merasa lezat, dia akan merasakan manis, asin dari makanan yang dia makan. Namun ketika badan seseorang dalam keadaan sakit, selezat apapun makanan yang dia makan, pasti dia tidak akan merasakan enaknya makanan tersebut. Hanya ada satu rasa, pahit dan seterusnya. Begitulah kolbu yang sakit. Kolbu yang sakit, ketika datang pengkhabaran, janji-janji Allah dan janji-janji dari Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan, mungkin hatinya tidak bergeming. Dia menganggap itu merupakan sesuatu yang biasa. Dia menganggap sesuatu itu yang lumrah. Namun orang-orang yang memiliki qalbu yang salim, memiliki hati yang bersih, setiap janji-janji Allah itu terpatri dalam hatinya dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hal yang harus kita persiapkan masuknya bulan Ramadan untuk kita menata hati kita. Dan di antara hal yang membantu untuk menata hati kita, marilah kita mendengar nasihat-nasihat, mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan dari ilmu yang kita sampaikan di grup ini, melalui suara ini, bisa menggugahkan hati kita, bisa memberikan motivasi dan semangat kita untuk bisa menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Jika telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, dan syaitan-syaitan itu akan dibelenggu. Subhanallah. Inilah diantara sekian banyak keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membukakan kepada kita pintu surga selebar-lebarnya. Allah menutup kepada kita pintu neraka serapat-rapatnya. Nah, kalau seandainya ini tidak bergeming dalam kalbu kita, tidak ada keinginan bagi kita untuk masuk ke dalam surga, maka tentulah kita orang yang sangat merugi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan di halaman ketiga dari kitab beliau sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha." Umatku diberi 5 sifat pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada satu umat pun dari umat-umat sebelum beliau. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik."
Bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Dan kedua, Rasulullah SAW menyebutkan para malaikat memohonkan ampunan buat mereka hingga mereka berbuka. Dan yang ketiga, Allah menghias surganya setiap hari dengan mengatakan, para hambaku yang saleh hampir saja mencampakkan kebendaan dunia dan kepenatan untuk bergegas memasukimu. Dan yang keempat, setan-setan durhaka ketika itu dibelenggu sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri sebagaimana pada bulan lain. Yang kelima, kata Rasulullah SAW, mereka diberikan ampunan pada akhir malam. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah maksudnya malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan. Orang yang bekerja itu akan diberi upah ketika ia selesai melakukan pekerjaan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari kitab beliau ini dari halaman keempat sampai halaman ketujuh, beliau menjelaskan dan merinci satu persatu dari maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin semuanya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sudah kita maklumi bersama tabiat seorang manusia, ketika dia mengetahui keutamaan sesuatu, maka dia akan bersemangat untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah menawarkan kepada kita beraneka ragam keutamaan dan kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Subhanallah, ini tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa kepada seluruh muslimin dan juga kepada seluruh muslimat agar terwujud takwa yang ada dalam hatinya. Ketika seseorang memiliki ketakwaan dalam kalbunya, maka dia akan berusaha untuk menghalangi dari dirinya hal-hal yang akan merugikan dunia dan akhiratnya. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dan juga Al-Imam Bukhari dalam sahih keduanya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa mengerjakan puasa Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap pahala, maka ia diberi ampunan atas dosa yang telah ia lakukan. Subhanallah. Ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Puasa itu akan menanamkan ketakwaan pada diri seseorang. Dan puasa itu akan memberikan manfaat pahala dan juga pengampunan dosa. Ketika seseorang berpuasa, meyakini bahwasanya puasa ini merupakan perintah Allah yang dia tidak ragu sama sekali. Dan dengannya juga dia mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah dari puasa yang dia lakukan. Dan juga Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Orang-orang yang mereka berpuasa karena Allah. Orang-orang yang berpuasa mengharapkan pahala Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Subhanallah. Ketika kita mendengar tawaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin ini bukan sesuatu yang terlalu besar dalam hati dan kalbu kita. Kenapa? Karena mungkin telah terhijabi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Hari ini kita menganggap sepele. Tapi saudara-saudaraku, ketika Allah menimbang amalan kita kelak di yaumul qiyamah, dan ternyata ketika ditimbang ada 1-2 dosa yang kalau seandainya dosa tersebut diampunkan oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Disitulah dia akan menyesal
dan di situ dia siap untuk memberikan seluruh apa yang dia miliki untuk penghapusan dosa yang dia telah lakukan. Namun itu semuanya sudah berlalu. Itu semuanya sudah tidak akan mungkin lagi terjadi. Maka niatkanlah, luruskanlah niat. Tidaklah seseorang berpuasa kecuali untuk mengharapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, kullu amali ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Wasiyamu junnatun fa idza kana al-yawm sawmin ahadikum fala yarfathu wa la yaskhabu fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'im atyab indallah min rihil misk lis-sha'im farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Setiap amalan anak Adam itu adalah menjadi haknya kecuali puasa. Sesungguhnya yang menjadi hakku dan aku sendiri akan memberikan balasannya. Puasa adalah perisai. Maka jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, hendaklah ia tidak berkata kotor dan tidak berteriak-teriak. Jika ada seorang mencelanya atau memeranginya, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari aroma kasturi. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan yang bisa ia rasakan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya karena puasa yang dilakukannya. Subhanallah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, mari kita tanya dalam qalbu kita, sejauh mana bergemingnya hati kita ketika mendengar janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan sesuatu getaran dalam hati kita, maka segeralah untuk bertaubat, segeralah berobat. Hati kita sedang sakit. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.